أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pemirsa, senantiasa kita bersyukur pada Allah. Hari ini telah kita masuki hari ke-26 di bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kesungguhan kita karena belum tentu kita mendapati momentum ini di tahun selanjutnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ada yang menarik di ujung-ujung Ramadan ini. Tiket-tiket kendaraan nyaris telah habis terjual. Bis-bis kota, kereta api, bahkan tiket pesawat dengan satu tujuan yang senantiasa diharapkan setiap tahun datang, yaitu mudik. Demi mudik, setiap orang berusaha mendapatkan bekal untuk pulang. Bahkan yang paling menarik, kadang-kadang kendaraannya pun tak mampu menampung bekal yang ingin dibawa pulang. Motornya motor bebek, tapi bekalnya sampai dengan singa. Itu luar biasa. Bahkan ada yang sangat lebih menarik lagi. Ada orang-orang yang mencari bekal dengan sangat sempurna. Telepon kemudian ke tempat dia akan pulang, mengatakan, saya akan kembali. Dan hebatnya, yang di rumah kemudian mempersiapkan diri. Ada yang ngecat rumahnya, ada yang siapkan kuenya, ada yang beli ini itunya. Bahkan hebatnya, yang tidak ditemukan di hari biasa pun bisa muncul di kekinian pada saat-saat ini. Tapi tahukah Anda, ada sesuatu yang satu saat terjadi mudik besar-besaran. Dan semua orang tidak akan bisa mengelak darinya. Quran surah ke-19 ayat 95. Paling kanan sebelah bawah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap manusia akan datang menghadap kepada Rabbnya. Mudik dia pulang kepadanya. Mohon maaf, satu persatu dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran sekali lagi surah ke-19 ayat 95. Setiap kita kata Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudik mereka untuk mempersiapkan diri dipertanggungjawabkan amalan-amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mirsa, tahukah Anda bahwa dalam kehidupan dunia, orang yang tidak punya bekal akan malu untuk pulang. Bahkan dia telepon, hari ini saya nggak mudik, tahun ini saya nggak punya bekal. Tapi menariknya, bagi yang sementara saja Anda berjuang untuk mudik, kenapa bagi kehidupan Anda yang abadi saat pulang kepada Allah, Anda tidak persiapkan bekal Anda? Kenapa Anda tidak siapkan saat malaikat menyambut Anda dengan bekal yang telah Anda siapkan saat di dunia? Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24-nya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Ada orang-orang yang masuk ke surga Aden, mudik dia pulang kembali kepada Allah. Tempatnya surga Aden, menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangan hidupnya, dan bahkan menggandeng keturunan dalam kehidupannya. Anaknya, cucunya, cicitnya. Hebatnya ketika mereka pulang ke tempat mereka itu, malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Dan mengatakan pada mereka, selamat, kalian telah sabar mencari bekal saat di dunia, sampai pulang mudik ke tempat kalian sekarang ini. Fani'ma uqbaddar, silahkan nikmati tempat kembali ini dengan segala nikmat yang tidak pernah kau saksikan sebelumnya. Pertanyaan saya, dari sekian banyak bekal yang kita siapkan sampai hari ini, tiket habis, segala habis. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin di perjalanan Anda pulang mudik urusan dunia itu, Anda akan kembali bahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak orang mudik di pertengahan mengalami kemacetan, bahkan kehilangan nyawanya, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar mesti kita siapkan saat Anda mempersiapkan mudik dunia, boleh jadi Allah menginginkan Anda untuk mudik ke akhirat nanti. Karena itu, satu hal yang penting Anda siapkan pada Ramadan kali ini, kita mesti benar-benar pikirkan bahwa satu saat kita akan pulang. Kita akan kembali kepada Allah. Kalau Ramadan tahun ini belum mampu membuat Anda berpikir untuk menyiapkan bekal mudik kepada Allah, untuk bisa meningkatkan ibadah, maka Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk menyadarkan bahwa kita adalah seorang hamba yang akan menghadap kepada Allah sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun. Dan disitulah bekal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa, seperti momentum saat ini, orang berani mudik karena punya banyak bekal, tidak berani mudik karena tidak ada bekal, maka ambillah semangat itu, sikap itu, tempatkan di tempat terbaik,
dalam posisi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo cari bekal yang baik. Ayo sempurnakan bekal kita sehingga bangga kita kembali kepada Allah dan berikan pesan pada malaikat, sambut kita di pintu surga dengan menggandeng seluruh keluarga kita. Saya bermohon pada Allah, semoga kita bisa bergandengan tangan menuju surga Allah saat mudik nanti, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.